Hai guys, welcome back. Nah, di video kali ini aku mau cerita singkat aja tentang kondisi di Jerman. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, di Jerman itu ada berapa banyak orang yang positif kena corona atau COVID-19 ini. Nih, aku akan kasih lihat. Jadi ini aku pakai worldometers.info, dimana kalian bisa lihat banyak dari negara-negara lain juga, lengkap dari berapa total jumlah kasus yang positif, berapa yang meninggal, berapa yang recovery, berapa yang sehat lagi. Ya, jadi gini. Seperti kalian bisa lihat sendiri, di Jerman itu yang udah positif kena COVID-19 ada 78.000 orang, dan yang meninggal itu adalah 944 orang. Kalian bisa bayangin banyak banget gak sih yang positif? Tapi tingkat kematiannya kalau dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang super banyak kena juga, Jerman tuh termasuk salah satu negara yang tingkat kematiannya sangatlah rendah. Oke, di video kali ini yang mau aku bahas adalah peraturan-peraturan apa aja yang dibuat sama pemerintah Jerman dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Tentunya setiap kota dan provinsi yang ada di Jerman itu punya peraturan-peraturan tertentu. Cuman yang mau aku bahas di sini itu benar-benar kayak peraturan allgemein atau peraturan umumnya, peraturan yang emang udah dibuat sama pemerintah pusatnya. Oke, jadi kita mulai aja. Ya, sejak ada si virus ini, pemerintah tuh udah memaksakan rakyatnya untuk social distancing. Jadi pertamanya itu tuh cuman kayak awal mula penyebaran kasus ini, pemerintah tuh udah bilang oke, kalau ada pameran atau apa di cancel, nggak boleh orang ngumpul lebih dari 1000, nggak lama nggak boleh lebih dari 100, nggak lama nggak boleh lebih dari 10, nggak lama nggak boleh lebih dari 3, dan sekarang itu nggak boleh lebih dari 2 orang. Dan social distancingnya itu kita harus jaga Abstand-halten atau jaga jarak sejauh 2 meter. Jadi kalau kita belanja di supermarket nih, ada kayak garis-garis merah pas kita mau bayar di kasirnya, dan itu benar-benar jaraknya tuh 2 meter antar customer-customernya. Jadi biar kita tuh nggak berdekatan gitu. Dan selain social distancing ini juga pemerintah tuh menutup semua tempat umum seperti sekolah, taman bermain, taman, bahkan taman pun juga kayak kita nggak boleh ngumpul, nggak boleh ada grup yang ngumpul. Apalagi ya, pokoknya tuh yang buka, karena banyak banget yang tutup. Jadi aku akan mention yang buka aja. Yang boleh buka itu cuman supermarket, apotek, dan juga restoran. Walaupun sebenarnya restoran ini tanda kutip sih. Kenapa tanda kutip? Soalnya pemerintah juga ngasih beberapa peraturan untuk restoran yang mau buka. Itu mereka harus bisa jaga jarak antar mejanya itu 1,5 meter, dan juga jam bukanya itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Udah, kalau habis di atas jam segitu ya mau nggak mau harus tutup. Ya, untuk buat restoran-restoran kecil yang nggak bisa jaga jarak ini, mereka tuh nggak boleh makan di tempat. Kita cuma boleh delivery atau take away aja gitu. Nah, karena peraturan-peraturannya seperti ini dan banyak banget yang tutup, terus juga belakangan ini cuacanya tuh udah mulai bagus, ya ada beberapa orang yang melanggar sistem ini. Namanya juga manusia ya, jiwa ngeberontaknya itu pasti ada. Nah, buat orang yang melanggar peraturan dari pemerintah ini, mereka akan dikenakan sanksi denda sampai dengan 25.000 euro. Bukan jumlah yang sedikit, benar-benar bukan jumlah yang sedikit, hanya karena melanggar peraturan lebih dari 2 orang atau apapun itulah. Jadi aku sih pribadi memilih untuk stay at home aja. Oke, terus selain itu pemerintah tuh juga mengeluarkan peraturan-peraturan baru. Salah satunya adalah peraturan barang siapa yang saat ini dalam kondisi susah ekonominya, bisa aja kayak kena PHK atau ya pokoknya karena wabah ini kalian jadi nggak ada duitnya gitu, dan bahkan untuk bayar sewa rumah aja nggak bisa, kalian nggak akan diusir dari rumah tempat kalian berada sekarang ini, karena ya itu peraturannya. Ya karena untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, pemerintah mikir kayak udahlah mendingan kalian stay at home dimanapun kalian berada. Kalau emang gak bisa bayar, ya nunggak dulu.
dikasih waktu sampai dengan 2 tahun untuk melunasi biaya tunggakan ini. Jadi bukan berarti kalian gratis juga gitu, enggak. Cuman dikasih waktu yang lebih lama aja untuk melunasi biaya tunggakan sewa rumahnya. Oke. Terus, nah yang terakhir yang menurut aku hebat itu bukan cuma pemerintahnya doang, tapi juga masyarakatnya yang hebat. Kenapa? Soalnya ada beberapa orang-orang muda yang mereka tuh menawarkan jasanya sama tetangga-tetangganya atau orang-orang yang kalangannya bisa dibilang rawan rentan sama si virus COVID-19 ini untuk pergi belanja ke supermarket ataupun juga bawa hewan peliharaannya jalan-jalan. Dan itu tuh sebenarnya untuk pencegahan supaya orang-orang rentan ini tuh nggak terkena virus ini dan akhirnya memakan korban lainnya gitu. Selain nawarin jasa untuk belanja, ada juga beberapa student yang menawarkan jasanya secara gratis atau cuma-cuma ke supermarket. Jadi kalau misalkan supermarket itu udah tutup, mereka tuh datengin, ngebantuin orang-orang yang kerja di supermarket untuk mengisi kembali lemari-lemari atau rak yang udah kosong di supermarket tersebut. Itu big applause banget sih, hebat, kalian hebat. Nah, kalau misalkan kita mikirnya enggak deh, kayak gue takut kena nih kalau misalkan gue keluar rumah sering-sering. Jadi nggak apa-apa juga, kalian cuma perlu stay at home aja, dan itu tuh udah ngebantu pemerintah dalam penyebaran lebih lanjut gitu. Jadi itu adalah beberapa hal positif yang bisa aku bagiin ke kalian juga. Gimana cara negara Jerman ini, gimana cara pemerintah Jerman ini meminimalisasikan jumlah orang-orang yang terkena ataupun yang meninggal. Oke, jadi ya di video kali ini aku cuma mau bilang gitu aja. Kalau misalkan social distancing itu penting dan kalau nggak ada keperluan apa-apa ya lebih baik stay at home aja. Aku tahu bosen, aku tahu dan aku juga ngerasain itu. Cuman ya untuk kondisi seperti ini ada baiknya kita stay at home supaya ya biar penyebarannya itu terhentikan dulu gitu. Biar orang-orang yang sakit sembuh dulu gitu. Jadi ya kita harus tahan-tahan. Okay, so that's for today. Thank you guys for watching and stay safe everyone. Bye.